Oke, selamat datang kembali di channel UMKM, channel Yalex, di mana kita akan membahas atau menganalisis awal-awal pertandingan yang sudah selesai hari ini. Ada 3 pertandingan, yaitu Spanyol melawan Austria, Portugal melawan Kroasia, dan yang terakhir Swiss lawan Aljazair. Di mana tim kesayangan saya Spanyol menang 3-0 melawan Austria. 2 gol dicetak oleh Oyarzabal dan 1 gol dicetak oleh Pedro Porro. Dan dengan kemenangan itu Oyarzabal termasuk pemain yang hampir setiap match Spanyol dia selalu cetak gol. Oyarzabal. Tapi yang saya tidak tahu itu kenapa yang man of the match adalah Lamine Yamal. Saya nonton, tapi kayaknya harus fair lah, harus Oyarzabal yang jadi man of the match. Kalau bukan Oyarzabal, Cucurella 2 assist loh. Masa tidak dianggap? Lamine Yamal bagus, mainnya bagus. Tapi menurut saya Lamine Yamal 2024 yang waktu Euro itu beda dengan Lamine Yamal sekarang. Sekarang tuh terlalu banyak gerakan tambahan. Lamine Yamal terlalu banyak terlalu banyak gocek-gocek. Biasanya kalau di Euro dia banyak blessing atau banyak umpan trivela. Kayaknya Yamal ini saya lihat di Piala Dunia kali ini ingin menunjukkan bahwa ini saya loh, ini skill saya nih kayak gini. Padahal tidak perlu seperti itu. Tidak perlu terlalu menunjukkan bahwa Yamal itu skillful. Dunia tuh udah tahu dia itu jago, juara Euro. Dia tidak perlu seperti itu. Jadi bagus main seperti itu, bagus. Cuma ingat masih muda, jangan terlalu ingin menunjukkan, karena zaman sekarang zaman media, nanti digoreng-goreng sama media termasuk Fabrizio Romano pasti itu, dan akan kena mental lah istilahnya begitu Lamine Yamal. Dan menurut saya 3 gol tercipta itu pure kontribusi juga dari Yamal, karena ketika Yamal main itu dia dijaga 2-3 orang. Jadi fokus permainan itu ke Lamine Yamal. Jadi dia menarik banyak pemain, banyak menarik bek lawan, sampai gol selalu kalau perhatikan selalu tercipta dari sisi kiri. Hanya gol yang Lamine Yamal itu paling banyak tercipta di sisi kiri. Cucurella banyak assist, Alex Baena juga. Jadi paling banyak itu gol dari sisi kiri. Dan pada 16 besar akan bertemu dengan Portugal yang menang comeback lawan Kroasia. Ada drama-drama juga di menit akhir. Portugal menang 2-1 lewat gol voucher Ronaldo. Gol penalti sama gol terakhir itu Gonzalo Ramos. Dan ingat, ketika Ronaldo ditarik keluar, Gonzalo Ramos langsung cetak gol yang kedua, gol comeback. Dan itu menunjukkan bahwa permainan Portugal lebih fleksibel ketika tidak ada Ronaldo. Karena apa? Ronaldo kan hanya stagnan di satu posisi. Ya maklum lah, udah tua, 41 tahun. Jadi dia hanya kalau di striker ya di situ terus. Kalaupun misalnya narik back lawan sampai ke tengah, itu dia lama-lama buat balik lagi ke depan. Jadi rotasinya pelan karena pengaruh umur. Itu yang sering saya bilang, saya kritik, tapi fans Ronaldo tidak terima. Karena memang ketika tidak ada Ronaldo, mereka jauh lebih fleksibel, lebih fluid. Gerakan Ramos ke kiri boleh, ke kanan boleh, ada yang masuk tengah, lebih cepat lah transisi posisi ketika tidak ada Ronaldo. Makanya terbukti Portugal menang 2-1 dan akan ketemu Spanyol. Spanyol akan membalas dendam waktu kalah di semifinal UEFA Nations League 2025 waktu itu, yang Portugal juara. Spanyol kalah di final lawan Portugal yang juara lewat adu penalti. Jadi Spanyol akan balas dendam, ingat itu. Dan yang terakhir, Aljazair harus kalah melawan Swiss sesuai prediksi saya. Swiss menang 2-0 atas Aljazair. Saya tidak nonton, jadi tidak ada yang perlu dibahas.
Dan untuk pertandingan besok Australia lawan Mesir menang, dan Australia sisa negara Asia yang tersisa harus pulang. Argentina Tanjung Verde, of course Argentina menang, dan Kolombia Ghana, Kolombia menang. Itu dia prediksi pada besok hari. Dan Spanyol akan ketemu Portugal, Mesir akan ketemu Argentina, dan Kolombia akan ketemu Swiss di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Itu dia pembahasan hari ini. Dan sampai sekarang saya masih bingung kenapa man of the match Lamine Yamal di pertandingan Spanyol lawan Austria, padahal Oyarzabal 2 gol, Cucurella 2 assist, Pedro Porro 1 gol, dan Lamine Yamal yang man of the match. Iya, memang banyak shoot on target tapi tidak masuk untuk Lamine Yamal. Jadi masih agak janggal ya ketika dia yang man of the match. Itu dia sebagai fans Spanyol, semoga ada cinta dan harapan dan kemenangan ketika melawan Portugal nanti di 16 besar, dan kita akan melihat tangisan sang legenda Ronaldo di lorong keramat Piala Dunia 2026 ketika melawan Spanyol. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.